permohonan nomor 90 tahun 2023 menggunakan pengalaman sekaligus keberhasilan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya permohonan nomor 90 tahun 2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonan pada pejabat yang dipilih atau elected official. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras nih. Dalam dissenting opinion atau pandangan berbeda Hakim Saldi Isra yang membacakan sikapnya meragukan bila keputusan MK mengizinkan syarat cawapres berada di bawah usia 40 tahun, sedang atau pernah menjabat kepala daerah. Soalnya mereka dipilih melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Kita tahu benar itu. Kita tahu benar. Bila Pak Saldi ini orang yang taat pada azas, pada aturan, dan tidak menguntungkan kelompok tertentu. Putusan MK telah memporak-porandakan demokrasi yang mestinya bisa kita jaga. Bukan malah menerusaknya permohonan gugatan yang diajukan Almas disangsikan sebagai gugatan independen, melainkan penuh kepentingan. Salah satu indikatornya dalam permohonan gugatan, Almas juga menyebut nama Gibran. Demokrasi Pancasila bukan begini jalannya. Dia memang harus melewati jalan terjal, bersikap adil pada semua masyarakat Indonesia. Mengapa kita harus menyorot nama Gibran berbeda dengan nama Emil Dardak, Diko Anindito, Bupati Kendal itu, Aditya Halindra, Bupati Tuban, dan masih banyak yang lain. Karena Gibran itu anak presiden yang disadari atau tidak punya konflik kepentingan dan posisinya diuntungkan. Berapa permohonan di MK mencontohkan beberapa nama politisi muda di dunia, macam Emmanuel Macron, presiden Prancis itu, berusia 39 tahun. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, usianya 43 tahun. Lantas Yuri Ratas, Perdana Menteri Estonia, yang baru berusia 38 tahun. Dan masih banyak yang lainnya contohnya itu. Tapi mereka semua jadi pemimpin itu atas usahanya sendiri. Dari nol, dari bawah. Kalau toh pun anak presiden, ayahnya tak lagi menjabat. Misalnya nih Mbak Puan atau Mas Ahaye. Jika maju sekarang ini, ia tidak bisa disebut sebagai politik identitas. Sehingga terminologi dinasti itu diletakkan pada konteksnya. Kita akan menyebut Mbak Puan dan Mas Ahaye melakukan politik dinasti saat mereka menduduki jabatan di struktural partai. Mengapa begitu? Karena orang tua mereka berkuasa penuh di partai mereka. Tapi bila maju dalam kontestasi pilpres atau pemilu, mereka tidak bisa disebut sebagai politik dinasti. Ini penting untuk kita sampaikan, agar ada pendidikan politik, ada pemahaman yang jelas di level mana seseorang dimaknai sebagai politik dinasti. Ada contoh lain yang bisa diberikan, misalnya nih, anaknya Pak Erick Thohir atau Pak Sandiaga Uno, tiba-tiba menjadi direktur utama atau top manajemen di perusahaan mereka. Namun meski jadi politik dinasti putra Pak Erick dan Pak Sandi, sah-sah saja jadi top leader. Soalnya apa? Soalnya itu perusahaan mereka. Itu tidak bisa dinilai publik atau karyawan di perusahaan sebagai politik dinasti. Nggak bisa. Nih Pak Jokowi, pada masa awal jabatan di periode pertama nih, sangat antipati menterinya menjabat ketua partai. Seingat saya nih. Hanya Golkar saja yang diizinkan. Tapi sekarang lihatlah, bukan hanya ada Pak Erlangga, tapi juga ada Pak Zulkifli Hasan yang ketua umum PAN. Ada Pak Prabowo yang ketua umum Gerindra. Ini menandakan sikap permisif seorang Jokowi. Atau ada pergeseran pandangan.
secara pribadi. Presiden lupa dengan hal-hal yang prinsip. Mengapa penting seorang ketua umum partai tidak menduduki jabatan menteri? Karena kecenderungan makin banyaknya jabatan, orang kemudian memanfaatkan kekuasaan demi kepentingannya. Di awal periode pertama presiden tidak boleh merangkap jabatan, dimaksudkan menteri bisa berkonsentrasi penuh melakukan tugasnya, tidak bertabrakan dengan tugas-tugas ketua umum partai. Apakah presiden sudah berubah? Lalu dengan apa yang diperjuangkan selama ini tidak membuahkan hasil yang menggembirakan? Kembali ke soal putusan MK. Terkabulnya gugatan ini sulit untuk kita berpikir ini bukan atas kepentingan sekelompok orang loh yang membajak demokrasi. Dalam pandangan Pak Saldi ini, permohonan gugatan melandasi usia di bawah 40 tahun. Dengan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Dalihnya mereka dipilih melalui pemilihan. Kenapa dalih pemilihan hanya ditujukan kepada daerah saja? Itu klausul yang dipertanyakan oleh Pak Saldi. Padahal bukan hanya kepala daerah yang menduduki jabatan di kabupaten kota maupun provinsi yang dilalui dengan pemilihan itu. Mengapa seorang wakil rakyat tingkat kabupaten kota dan provinsi tidak masuk dalam permohonan gugatan Almas atau turut dikabulkan oleh MK? Bertambah aneh, mengapa dari 8 orang hakim MK tidak memiliki kerangka yang sama seperti dipaparkan oleh Prof. Saldi, utamanya sikap ketua MK yang dalam beberapa gugatan tidak mau terlibat, dan di gugatan nomor 90 ini dirinya terlibat. Sebenarnya terpenuhinya gugatan Almas tidak menjadikan serta-merta Gibran bisa mendaftar sebagai cawapres. Kita tahu 5 hakim MK yang menyetujui gugatan dan 4 hakim menolak. Namun dari 5 hakim yang setuju itu hanya 2. Yang setuju itu 2 hakim menyebut kepala daerah yang pernah atau sedang menjabat levelnya provinsi atau jabatannya gubernur. Nah, ini menandakan hanya ada 3 hakim yang mengizinkan bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota yang bisa mendaftar sebagai capres maupun cawapres. Pertanyaan berikutnya nih, apakah KPU selaku penyelenggara pemilu memperhatikan petitum-petitum putusan MK dengan baik? Mestinya KPU segera melakukan audiensi, berkomunikasi dengan MK terkait putusan tersebut. Tidak bisa dengan hanya kekuatan dukungan 3 hakim konstitusi, maka pasangan Prabowo Gibran bisa diloloskan pendaftarannya. Tolong para pengamat hukum, pakar hukum tata negara, cendekiawan, praktisi hukum, bisa mengupayakan agar masalah ini makin terang benderang. Kita tidak akan menghalang-halangi hak Mas Gibran mau jadi cawapres, wong mau jadi presiden aja ya silahkan kok, boleh. Tapi mbok jangan sekarang, saat bapaknya masih berkuasa. Lalu juga putusan 5 hakim MK yang seakan-akan memperbolehkan kepala daerah mendaftar sebagai capres-cawapres, bukankah masih terbagi syaratnya minimal level gubernur? Penjelasan gamblang sudah disampaikan Prof. Saldi, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Akankah KPU menutup mata pada keputusan itu? Jadilah pejabat negara yang berdiri di prinsip integritas, dedikasi, termasuk moralitas yang baik, bukan malah melapangkan jalan kepentingan politik yang menginjak-injak prinsip demokrasi Pancasila, merusak tradisi dan budaya yang mengagungkan kesantunan, termasuk di dalamnya etika politik itu. Tindakan-tindakan itu bakal berdampak pada hilangnya empati, kepemilihan negeri ini, menghancurkan apa yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. Demikian opini kali ini. Sampai berjumpa lagi. Salam seger waras.